Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu mengenai suhu dan kalor. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan dahulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan mengenai suhu dan kalor. Yang kedua yaitu menerapkan konsep suhu dan kalor. Yang ketiga yaitu mengkonversi skala suhu. Yang keempat yaitu menjelaskan mengenai perpindahan kalor. Dan yang kelima yaitu menghitung kalor. Baik, pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai suhu dan kalor. Ada yang sudah mengetahui apa itu suhu dan kalor? Yang tahu boleh angkat tangannya. Oh, baik, kamu Disa silakan. Oke, baik, terima kasih Disa. Baik, Ibu akan memperjelas mengenai suhu dan kalor. Nah, jadi suhu itu adalah ukuran seberapa panas atau dinginnya suatu benda. Nah, alat untuk mengukur suhu itu bernama termometer. Sedangkan kalor adalah energi panas yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Nah, satuan dari kalor itu adalah joule atau bisa juga kalori. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalian semua pasti sudah sering mendengar bahkan merasakan sendiri apa yang namanya suhu dan kalor. Nah, itu semua berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai suhu dan kalor. Misalnya apa tuh Bu Guru? Nah, misalnya saat kalian menyentuh panci yang berisi air mendidih, maka tangan kalian akan merasakan panas. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kalor berpindah dari panci ke tangan. Nah, contoh yang lain yaitu saat kalian memegang es batu, yang terjadi pada tangan kalian adalah kalian akan merasakan dingin. Nah, sampai di sini apakah anak-anak semua mengerti mengenai konsep dasar dari suhu dan kalor? Jika ada yang ingin dipertanyakan, maka Ibu persilakan. Baik, jika tidak ada, kita akan melanjutkannya, yaitu mengenai cara konversi skala suhu. Nah, yang pertama yaitu ada Celsius ke Kelvin. Caranya itu gimana? Caranya yaitu K sama dengan C ditambah 273. Nah, dari mana datangnya 273 ini? 273 ini merupakan ketetapan yang sudah ada. Nah, yang kedua yaitu Celsius ke Fahrenheit. Cara konversinya gimana? Nah, cara konversinya yaitu F sama dengan 9/5 dikali C ditambah 32. Nah, yang ketiga yaitu ada Fahrenheit ke Celsius. Gimana caranya? Caranya yaitu C sama dengan 5/9 dikali F dikurang 32. Nah, ketiga ini adalah konversi skala suhu. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke rumus perpindahan kalor. Nah, untuk rumus perpindahan kalor ada yang tahu? Iya, benar. Q sama dengan M dikali C dikali delta P, di mana Q ini adalah kalor, M adalah massa, C adalah kalor jenis, dan delta T ini adalah perubahan suhu. Nah, jadi rumus dari perubahan kalor adalah kalor sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak Ibu semua? Oke. Nah, mengenai perpindahan kalor itu adalah proses di mana energi panas bergerak dari benda
yang satu ke benda yang lain karena adanya perbedaan suhu. Nah, ada 3 cara dalam perpindahan kalor. Yang pertama, ada yang tahu? Iya, konduksi. Nah, apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai dengan partikel zat itu sendiri. Contohnya itu apa ya, Bu Guru? Nah, contohnya itu adalah ujung sendok yang terasa panas saat kita masukkan ke dalam air yang mendidih. Nah, yang kedua yaitu konveksi. Nah, konveksi itu apa? Konveksi adalah perpindahan kalor disertai dengan perpindahan partikelnya. Contohnya itu seperti apa? Nah, contohnya saat kita merebus air, maka air tersebut menjadi mendidih. Nah, yang ketiga, ya radiasi. Nah, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Contohnya ada yang tahu? Nah, contohnya itu panas matahari yang sampai ke bumi. Atau contoh lain itu saat kita di dekat api unggun, maka tubuh kita akan merasakan hangat. Nah, jadi itulah dia 3 cara perpindahan kalor. Oke, anak-anak, sampai di sini bisa dimengerti? Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilakan ya. Oke, anak-anak semua, jika tidak ada yang ingin dipertanyakan, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Dengerin soal yang Ibu sebutin. Sebuah air bermasa 0,5 kg dipanaskan dari 25 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka berapa besar kalor yang diperlukan? Oke, itu dulu soalnya. Yang bisa langsung tulis ke depan ya. Oke, kamu Tiara bisa? Oke, silakan tulis ke depan. Nih. Oke, anak-anak perhatikan. Jadi apa yang sudah ditulis oleh Tiara itu sudah benar ya. Jawabannya yaitu 105.000 Joule. Nah, dari mana ini bisa didapat? Nah, jadi caranya yaitu yang pertama kita cari dulu perubahan suhunya. Tadi kan dari 25 derajat menjadi 75 derajat. Maka itu kita kurangkan dulu, yaitu hasilnya menjadi 50 derajat Celcius. Nah, kemudian kita masukkan rumus yang tadi, yang Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, jadi M-nya itu 0,5, C-nya itu 4.200, delta T-nya itu 50. Nah, jadi kita kalikan semua dan hasilnya yaitu 105.000 Joule. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa dimengerti? Bisa ya? Oke. Selanjutnya, nah di sini Ibu mau kalian membayangkan saat kalian meminum teh panas, bagaimana kalor tersebut dapat berpindah? Nah, jawabannya yaitu dari teh ke tangan kita. Nah, jadi dari bayangan tersebut dapat kita sadari bahwa ternyata di kehidupan kita sehari-hari itu kita sudah banyak mengalami yang namanya suhu dan kalor. Nah, oke. Sepertinya sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Oke, Roni silakan. Oke, bagus Roni. Beri tepuk tangan untuk Roni. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai bertemu kembali di
pertemuan selanjutnya. Terima kasih Ibu ucapkan.